Skip kalau takut. Cerita horor mudik TERSERAM. Satu bus mogok di alas roban. Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel horor kita. Kali ini, kita akan membahas cerita mudik terseram yang bikin bulu kuduk merinding. Satu bus mogok di alas roban. Kalau kamu penutup mata saat dengar cerita seram, mending skip video ini sekarang. Cerita ini penuh misteri, ketegangan, dan kejadian yang sulit dijelaskan. Siap mendengar kisah mengerikan dari hutan angker di Jawa Tengah ini? Yuk, kita mulai. Di malam yang gelap pada April tahun 2023, sebuah bus tua bernama Sinar Harapan melaju di jalur Pantura. Bus ini mengangkut 30 penumpang yang hendak mudik ke Semarang dari Jakarta. Sopirnya, Pak Ardi, pria berusia 50 tahun, dikenal berpengalaman melintasi jalur ini. Namun, malam itu, suasana di dalam bus terasa berbeda. Penumpang tampak gelisah, seolah merasakan sesuatu yang tak biasa. Di luar, kabut tebal mulai menyelimuti jalanan menuju alas roban. Angin malam berdesir, membawa suara-suara aneh yang tak jelas asalnya. Di antara penumpang, ada Nia, seorang mahasiswi berusia 22 tahun yang duduk di kursi nomor ke-13. Ia pulang ke kampung halamannya di Kudus setelah setahun merantau di Jakarta. Nia memegang tasbih, berdoa dalam hati karena cerita seram tentang alas roban sering ia dengar dari neneknya. Di sebelahnya, duduk seorang pria tua misterius yang tak banyak bicara. Pria itu hanya menatap keluar jendela. Matanya kosong. Nia merasa bulu kuduknya berdiri setiap kali pria itu menghela napas panjang. Ada aroma aneh, seperti bau tanah basah, yang tiba-tiba tercium. Bus terus melaju, tapi mesin tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, seperti batuk-batuk. Pak Ardi mengerutkan kening, mencoba tetap tenang agar penumpang tak panik. Tenang, mungkin cuma masalah kecil, katanya sambil memeriksa dashboard. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak di tengah hutan alas roban yang terkenal angker. Lampu-lampu di dalam bus mulai berkedip, lalu mati total. Kegelapan menyelimuti, hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Penumpang mulai berbisik, ketakutan mulai merayap di hati mereka. Pak Ardi dan kernetnya, Mas Fajar, turun untuk memeriksa mesin. Di luar, kabut semakin tebal, hingga sulit melihat lebih dari 5 meter ke depan. Nia mencoba menyalakan senter ponselnya, tapi anehnya, baterai ponselnya tiba-tiba habis. Penumpang lain juga mengeluh hal yang sama. Ponsel mereka mati tanpa alasan. Pria tua di sebelah Nia tiba-tiba berbisik, "Jangan keluar dari bus, apapun yang terjadi." Suaranya serak, membuat Nia semakin takut. Apa yang pria itu tahu tentang tempat ini? Di dalam bus, suasana semakin tegang. Seorang ibu muda, Bu Lira, memeluk anaknya yang menangis ketakutan. Ada apa ini? "Pak, cepat perbaiki busnya," teriak seorang penumpang dari belakang. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari jendela samping bus. Semua penumpang menoleh, tapi tak ada apa-apa di luar, hanya kegelapan. Ketukan itu berulang, semakin keras, seperti ada yang ingin masuk. Nia memegang tasbihnya lebih erat. Jantungnya berdegup kencang. Pria tua itu hanya tersenyum kecil, seolah tahu sesuatu. Pak Ardi kembali ke dalam bus, wajahnya pucat. Mesinnya nggak apa-apa, tapi entah kenapa nggak mau nyala, katanya dengan suara gemetar. Mas Fajar menambahkan, ada sesuatu di luar. Tadi, kayak bayangan besar lewat. Penumpang mulai panik. Beberapa berteriak meminta segera pergi dari tempat ini. Nia menoleh ke pria tua, yang kini menunduk sambil memegang sesuatu di tangannya, sebuah kalung dengan liontin aneh berbentuk mata. "Ini tempatnya mereka," gumam pria itu. Hampir tak terdengar siapa mereka yang dia maksud. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil terdengar dari luar bus. Semua penumpang terdiam. Bulu kuduk berdiri. "Mana ada anak di tengah hutan malam-malam begini?" bisik Bu Lira ketakutan. Suara tawa itu semakin jelas, diikuti langkah kaki kecil yang berlarian di sekitar bus. Nia mencoba mengintip dari jendela, tapi kabut terlalu tebal. Pria tua itu tiba-tiba berdiri, memerintahkan semua penumpang untuk menutup mata. "Jangan lihat mereka, atau kalian akan ikut mereka," katanya dengan nada tegas. Ketakutan semakin memuncak di dalam bus. Meski takut, seorang pemuda bernama Rio, yang duduk di dekat pintu, nekat membuka jendela. "Aku mau lihat apa sih di luar," katanya, mengabaikan peringatan pria tua. Begitu jendela terbuka, angin dingin masuk bersama bau busuk yang menyengat. Rio menjerit dan langsung menutup jendela kembali. Ada wajah di luar,"
katanya dengan wajah pucat. Penumpang lain berteriak histeris. Beberapa mulai berdoa. Naya mencium bau itu lagi. Kini lebih kuat, seperti bau mayat. Apa yang baru saja Rio lihat? Pria tua itu, yang kini diketahui bernama Mbah Wisnu, mulai memimpin doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya pelan tapi penuh wibawa, membuat suasana sedikit tenang. Namun, doa itu tiba-tiba terhenti saat suara ketukan kembali terdengar. Kali ini, dari atap bus, sesuatu berat seolah berjalan di atas sana, membuat plafon bus berderit. Jangan buka pintu atau jendela, perintah Mbah Wisnu. Naya merasa ada sesuatu yang menatapnya dari luar. Meski ia tak berani menoleh, hawa di dalam bus semakin dingin, seperti masuk ke freezer. Bu Lila tiba-tiba menjerit. Anaknya, Rafa, menghilang dari pangkuannya. Rafa kemana? Ia berteriak sambil mencari di bawah kursi. Penumpang lain membantu mencari, tapi anak itu seperti lenyap begitu saja. Suara tawa anak kecil kembali terdengar. Tapi kini dari dalam bus, tepat di lorong tengah, semua penumpang menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa. Naya merasa jantungnya hampir berhenti. Ia yakin melihat bayangan kecil berlari di ujung lorong. Mbah Wisnu menggelengkan kepala. Wajahnya semakin muram. Mbah Wisnu mengeluarkan kalung dengan liontin mata dari saku bajunya. Ini pelindung, katanya sambil mengangkat kalung itu. Ia meminta semua penumpang berkumpul di tengah bus dan memegang tali yang ia ulurkan. Jangan lepaskan tali ini, apapun yang terjadi, perintahnya. Naya memegang tali itu erat-erat. Merasa ada energi aneh mengalir dari tali tersebut. Tiba-tiba, lampu bus menyala kembali. Tapi hanya sesaat, lalu mati lagi. Dalam sekejap itu, Naya melihat bayangan hitam di ujung bus, menatap mereka. Suara ketukan di atap semakin keras, diikuti suara seperti cakar menggaruk logam. Penumpang mulai menangis, beberapa berdoa dengan keras. Rio, yang masih trauma, tiba-tiba berdiri dan berlari ke pintu bus. Aku nggak tahan, aku mau lari dari sini, teriaknya. Sebelum Mbah Wisnu bisa menghentikan, Rio membuka pintu dan melompat keluar. Jeritan mengerikan terdengar dari luar. Lalu sunyi, penumpang lain menjerit. Beberapa pingsan. Naya memejamkan mata, tak ingin tahu apa yang terjadi pada Rio. Mbah Wisnu meminta semua penumpang untuk tetap tenang dan terus memegang tali. Mereka ingin kita keluar. Jangan dengarkan suara apapun, katanya. Tiba-tiba, suara Rio terdengar dari luar, memanggil-manggil. Tolong, aku masih hidup. Bu Lira menangis, ingin membuka pintu. Tapi Mbah Wisnu menahannya. Itu bukan Rio, bentaknya. Naya merasa suara itu terlalu sempurna, seperti rekaman. Benarkah itu hanya tipuan? Atau Rio benar-benar meminta tolong? Kabut di luar mulai menipis, tapi kegelapan masih menyelimuti. Naya mencium bau tanah basah lagi, kini bercampur dengan bau darah. Ia menoleh ke Mbah Wisnu, yang kini berkeringat dingin. Mbah, apa yang ada di luar sana? Tanya Naya dengan suara gemetar. Mbah Wisnu hanya menatapnya, matanya penuh ketakutan. Mereka yang terjebak di alas roban, yang tak pernah pulang. Jawabnya pelan. Naya merasa jantungnya terhenti. Apakah mereka semua akan bernasib sama? Tiba-tiba, suara mesin bus hidup kembali, membuat semua penumpang bersorak. Pak Ardi buru-buru naik dan mencoba menyalakan bus. Mesin menyala, tapi bus tak bergerak, seperti ada yang menahannya. Ada sesuatu yang nahan roda, teriak Mas Fajar dari luar. Naya melirik ke jendela dan hampir menjerit. Ia melihat tangan-tangan pucat mencengkeram roda bus dari bawah. Mbah Wisnu mulai melantunkan doa lagi. Kali ini lebih keras. Tangan-tangan itu perlahan menghilang. Tapi ketegangan tak kunjung reda. Bus akhirnya bergerak. Tapi hanya beberapa meter sebelum berhenti lagi. Lampu di dalam bus kembali berkedip. Kali ini menampilkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Naya melihat siluet anak kecil, wanita berpakaian putih, dan sosok tinggi tanpa wajah. Penumpang lain juga melihatnya. Beberapa menjerit histeris. Mbah Wisnu memegang liontinnya erat-erat, berdoa tanpa henti. Kita harus keluar dari sini sebelum Fajar, katanya. Naya menatap jam. Sudah jam 3 pagi. Akankah mereka bertahan sampai matahari terbit? Suara-suara aneh mulai bercampur. Tawa anak, tangisan wanita, dan bisikan yang tak jelas. Naya merasa ada yang menyentuh pundaknya. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Penumpang lain juga merasakan hal yang sama, sentuhan dingin, bisikan di telinga, dan bau busuk yang semakin kuat. Mbah Wisnu meminta semua penumpang menutup mata dan telinga. Jangan dengarkan
Jangan lihat, katanya. Naya mematuhi. Tapi ia masih mendengar bisikan yang memanggil namanya. Suara itu terdengar seperti neneknya yang sudah meninggal. Tiba-tiba, bus bergetar hebat. Seperti diguncang sesuatu dari luar. Penumpang menjerit. Beberapa terjatuh dari kursi. Naya membuka mata dan melihat jendela di sampingnya retak. Seolah ada yang memukul dari luar. Mbah Wisnu mengangkat liontinnya tinggi-tinggi. Dan cahaya aneh memancar dari liontin itu. Bayangan-bayangan di dinding menghilang. Tapi getaran bus tak berhenti. Mereka marah, kata Mbah Wisnu. Naya bertanya-tanya. Apa yang membuat mereka begitu murka? Pak Ardi mencoba menyalakan mesin lagi. Tapi kali ini bus bergerak mundur tanpa kendali. Penumpang berteriak. Takut bus akan terguling. Naya memegang tali Mbah Wisnu erat-erat. Berdoa dalam hati. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak. Dan suara tawa anak kecil terdengar lagi. Kali ini sangat dekat. Bu Lira menangis. Memanggil nama Rafa. Mbah Wisnu meminta semua penumpang memegang liontinnya secara bergiliran. Ini satu-satunya yang bisa melindungi kita, katanya. Tapi bisakah liontin itu menyelamatkan mereka semua? Saat Naya memegang liontin, ia merasa hawa panas menyengat tangannya. Ia hampir melepaskannya. Tapi Mbah Wisnu memintanya bertahan. Liontin ini menyimpan rahasia alas roban, katanya. Naya melihat sekilas bayangan di liontin itu, wajah-wajah pucat yang menatapnya. Ia menjerit dan melepaskan liontin. Membuat Mbah Wisnu marah. Kamu sudah melihat mereka? Sekarang mereka tahu kamu, katanya. Naya merasa jantungnya berhenti. Apa yang akan terjadi padanya? Tiba-tiba, suara Rafa terdengar dari belakang bus. Mama, aku di sini, katanya. Bu Lira berlari ke arah suara itu. Tapi Mbah Wisnu menahannya. Itu bukan anakmu, bentaknya. Tapi Bu Lira tak mendengarkan. Ia terus berlari dan menghilang di lorong belakang. Jeritan mengerikan terdengar. Lalu sunyi. Penumpang lain menangis. Tak tahu apa yang terjadi pada Bu Lira. Naya merasa bersalah. Apakah ia bisa mencegah ini? Mbah Wisnu hanya menggelengkan kepala. Wajahnya penuh penyesalan. Kabut di luar mulai memudar. Tapi langit masih gelap. Mbah Wisnu meminta semua penumpang berkumpul di tengah bus lagi. Fajar akan segera tiba. Kita harus bertahan, katanya. Tapi suara-suara aneh semakin keras. Seperti ribuan bisikan yang mengelilingi bus. Naya merasa ada yang menarik kakinya dari bawah kursi. Tapi saat ia melihat, tak ada apa-apa. Penumpang lain juga merasakan hal yang sama, sentuhan, tarikan, dan bisikan yang tak berhenti. Apakah Fajar benar-benar akan menyelamatkan mereka? Tiba-tiba, lampu bus menyala terang, membuat semua penumpang terkejut. Pak Ardi mencoba menyalakan mesin lagi, dan kali ini bus bergerak maju. Sorak-sorai terdengar. Tapi Mbah Wisnu tak ikut bersorak. Ini belum selesai, katanya pelan. Naya menatapnya. Bertanya-tanya apa lagi yang akan terjadi. Bus melaju perlahan. Tapi suara cakar di atap kembali terdengar. Naya melihat bayangan di luar jendela. Kali ini lebih jelas sosok wanita berpakaian putih dengan wajah penuh luka. Bus terus melaju, tapi jalanan terasa tak berujung. Penumpang mulai lelah. Beberapa pingsan karena ketakutan. Mbah Wisnu terus memimpin doa. Tapi suaranya semakin lemah. Naya memperhatikan liontin di tangannya mulai memudar cahayanya. Mbah, apa yang terjadi dengan liontin ini? Tanya Naya. Mbah Wisnu menatapnya dengan mata sayu. Kekuatannya hampir habis. Kita harus sampai ke ujung alas roban sebelum fajar, katanya. Tapi berapa lama lagi mereka harus bertahan? Tiba-tiba, bus berhenti lagi. Kali ini di depan sebuah pohon besar yang menghalangi jalan. Pak Ardi turun untuk memeriksa. Tapi ia tak kembali. Mas Fajar menyusul. Tapi ia juga menghilang. Penumpang mulai panik. Mereka merasa ditinggalkan. Mbah Wisnu meminta semua tetap di dalam bus. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, katanya. Naya melihat bayangan Pak Ardi di luar. Tapi wajahnya aneh. Seperti bukan manusia. Apakah itu benar-benar Pak Ardi? Suara-suara di luar semakin kacau. Seperti paduan suara dari dunia lain. Naya merasa kepalanya pusing. Seperti ada yang mencoba masuk ke pikirannya. Ia mendengar suara neneknya lagi. Memintanya keluar dari bus. Naya, ikut aku. Sini aman, katanya. Tapi Naya ingat peringatan Mbah Wisnu dan menolak. Penumpang lain tak sekuat Naya. Beberapa mulai berjalan ke pintu. Seperti terhipnotis, Mbah Wisnu berteriak. Tapi mereka tak mendengar. Apa yang mengendalikan mereka? Tiba-tiba, liontin Mbah Wisnu memancarkan cahaya terang, membuat semua penumpang yang terhipnotis tersadar. Mereka kembali ke kursi. Wajah mereka pucat. Kalian hampir diambil,
kata Mbah Wisnu. Naya melihat liontin itu kini retak, seolah kehilangan kekuatan. Mbah, apa yang akan terjadi kalau liontin ini hancur? Tanya Naya. Mbah Wisnu tak menjawab, hanya menatap keluar dengan wajah penuh ketakutan. Naya merasa mereka tak akan selamat jika liontin itu tak lagi berfungsi. Langit mulai memerah, tanda fajar akan tiba, tapi suara-suara aneh tak kunjung berhenti. Naya melihat bayangan-bayangan di luar mulai berkumpul, seperti menunggu sesuatu. Mbah Wisnu meminta semua penumpang memegang tali lagi dan berdoa bersama. Ini saat terakhir. Jika kita bertahan sampai matahari terbit, kita selamat, katanya. Naya memejamkan mata, berdoa dengan segenap hati, tapi bisikan di telinganya semakin keras, memanggil namanya berulang-ulang. Tiba-tiba, bus bergetar hebat, seperti diangkat dari tanah. Penumpang menjerit, memegang apa saja yang bisa mereka pegang. Naya melihat liontin Mbah Wisnu hancur menjadi debu, dan cahayanya padam. Mbah Wisnu menjerit, mereka datang. Saat itu, pintu bus terbuka sendiri, dan angin dingin masuk bersama. Kabut tebal. Naya melihat sosok-sosok pucat masuk ke dalam bus. Wajah mereka kosong tapi penuh dendam. Apakah ini akhir dari perjuangan mereka? Tapi tiba-tiba, sinar matahari pagi menembus kabut, menerangi dalam bus. Sosok-sosok pucat itu menjerit dan menghilang, seolah terbakar cahaya. Penumpang tersadar. Beberapa menangis lega. Naya menoleh ke Mbah Wisnu, tapi ia tak ada di tempatnya. Liontinnya juga hilang, hanya menyisakan debu di lantai. Bus kembali bergerak, kali ini tanpa hambatan. Naya melihat keluar. Pohon besar yang tadi menghalangi jalan sudah tak ada. Apakah mereka benar-benar selamat? Bus akhirnya keluar dari alas roban dan tiba di sebuah pom bensin di ujung hutan. Penumpang turun dengan wajah pucat, beberapa masih syak. Naya menghitung, dari 30 penumpang, hanya 20 yang tersisa. Pak Ardi, Mas Fajar, Bu Lira, Rafa, Rio, dan beberapa lainnya tak ada. Naya mencari Mbah Wisnu, tapi ia juga menghilang. Seorang penumpang lain menemukan tas Mbah Wisnu. Di dalamnya hanya ada foto tua dengan wajah-wajah penumpang yang hilang. Apa arti foto itu? Naya akhirnya sampai di Kudus, tapi ia tak bisa melupakan malam itu. Ia meneliti cerita alas roban dan menemukan fakta mengejutkan. Sinar Harapan bukan bus biasa. Bus itu pernah hilang di alas roban pada 1980 bersama semua penumpangnya, termasuk seorang pria tua bernama Wisnu. Tidak ada catatan bus itu beroperasi lagi setelahnya. Naya menyadari, mereka semua sebenarnya tak pernah meninggalkan alas roban. Malam itu, mereka adalah bagian dari perjalanan hantu yang terulang setiap tahun. Naya menatap tasbihnya, bertanya-tanya, apakah ia benar-benar selamat? Atau ia juga sudah menjadi bagian dari cerita itu? Wah, gimana? Teman-teman, merinding, kan? Cerita horor mudik di alas roban ini. Kalau kalian suka cerita seram kayak gini, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan tulis komentar kalian di bawah. Share juga ke teman-teman kalian biar mereka ikut merinding. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Dan hati-hati kalau mudik lewat alas roban. Ya, stay spooky.